Florence Nightingale was a nurse who saved many lives in the 19th century. She was named after the city of Florence in Italy, where her parents went after they got married in 1818. Her family was rich, and they had 2 homes in Britain, as well as servants. Florence was an unusual young woman for her time because she didn't want to go to parties and get married. She wanted to be a nurse and help people. Her family didn't want her to become a nurse because hospitals back then were dirty, horrible places. They were worried about her. In 1851, Florence went to Germany and learned all about nursing. It was hard work, but she loved it. In 1854, lots of British soldiers went to fight in the Crimean War. Army hospitals were filled with injured men, but there were no nurses and many men died. Florence and a team of nurses went to help. Florence worked 20 hours a day to make the army hospital a cleaner and safer place. She brought the men fresh food, she cleaned the hospital beds, and she used clean bandages on the wounded soldiers. Soon, fewer men were dying. At night, Florence walked around the hospital. She talked to the injured soldiers and helped the men to write letters to their families. She carried a lamp, and the soldiers called her the Lady with the Lamp. When Florence returned to England, people called her a heroine because of her amazing work in the Crimean War. Queen Victoria wrote her a letter to say thank you. She continued to work hard in Britain to improve hospitals, and she was given a medal called the Order of Merit. She was the first woman to receive this honor. Hai guys, kenalin nama saya Maria Jessica Agnes Purba dari D3 Keperawatan. NIM saya 2210701014. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah dan peran perawat Florence Nightingale. Seperti yang terlihat di PowerPoint, biografi Florence Nightingale. Tempat, tanggal lahir, Italia 12 Mei 1820. Wafat pada 12 Agustus 1910 di London. Dikenal sebagai yang pertama ibu dari keperawatan modern, 2 pelopor perawat modern, 3 seorang penulis dan ahli statistik, 4 bidadari berlampu. Pendidikan King's College London. Profesi sebagai perawat dan statistikawan. Penghargaan yang telah dicapai Florence itu pertama Royal Red Cross dan Order of Merit. Nah, latar belakang. Menurut kalian siapa sih Florence Nightingale itu? Nggak sabar kan? Ayo kita bahas. Florence Nightingale merupakan seorang perawat, ahli statistik, dan pembaru sosial yang merupakan filsuf dasar keperawatan modern. Nightingale ditugaskan untuk merawat tentara Inggris dan sekutu di Turki selama Perang Crimea. Dia menghabiskan banyak waktu di bangsa dan memberikan perawatan kepada yang terluka. Karena Florence Nightingale sering bertugas dan berkeliling pada malam hari, dengan membawa lampu di tangannya, ia membangun citranya sebagai Lady with the Lamp. Upayanya untuk meresmikan pendidikan keperawatan membawa mendirikan sekolah keperawatan berbasis ilmiah pertama. Sekolah keperawatan Nightingale di Rumah Sakit St. Thomas di London yang dibuka pada 1860. Menurut Britannica, dia juga berperan penting dalam menyiapkan pelatihan untuk bidan dan perawat di rumah sakit dia. Dia adalah seorang wanita yang pertama dianugerahi Order of Merit 1907, Hari Perawat Internasional yang diperingati setiap tanggal 12 Mei.
memperingati kelahirannya dan merayakan peran penting perawat dalam dua kesehatan. Pada saat usia 17 tahun, Florence mendengar suara Tuhan, lalu dituangkannya dalam buku hariannya berjudul Tuhan berbicara padaku dan memanggilku untuk melayaninya. Keinginannya dalam berkarir sebagai perawat mendapat tantangan keras dari keluarganya karena pada masa itu perawat dianggap sebagai pekerjaan hina. Pada tahun 1851, Florence menyelesaikan pelatihan keperawatannya di Kaiserslautern, Jerman. Selama pelatihannya, belajar keterampilan dasar keperawatan, observasi pasien, organisasi rumah sakit, ia menjadi pengawas para perawat di rumah sakit King's College London. Perang Crimea membawahi 38 perawat secara sukarela menolong para tentara Inggris yang terluka. Pada masa itu, tentara yang mati bukan semata-mata karena luka perang, melainkan karena lingkungan yang kotor dan tidak terawat. Pada malam hari di saat semua terlelap, Florence menggunakan cahaya lampu kecil, memantau setiap pasien, memberikan perhatian tulus, memberikan kenyamanan secara emosional. Mengatasi kondisi klien, yaitu tentara itu, suhu dingin, kurang pencahayaan, kutu, infeksi luka, dan penyakit oportunistik ketika pulih dari luka akibat perang. Sempat mengalami sakit kritis pada saat perang Crimea, mempengaruhi kondisi fisiknya selama bertahun-tahun. Setelah itu, namun hal itu tidak memadamkan semangatnya. Mendapatkan banyak penghargaan atas baktinya, kemudian dana yang ia dapatkan digunakan untuk mendirikan sekolah perawat Nightingale di London. Florence tetap bekerja hingga lanjut usia sampai kehilangan penglihatan. Dia wafat di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910. Paradigma keperawatan menurut Florence Nightingale. Yang pertama, manusia. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, lingkungan. Dan yang keempat, keperawatan. Pandangan tokoh terhadap paradigma keperawatan. Dia melihat peran keperawatan sebagai memiliki tanggung jawab atas kesehatan seseorang, berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana menempatkan tubuh dalam keadaan seperti itu untuk bebas dari penyakit atau untuk pulih dari penyakit. Florence Nightingale memberikan fondasi sebagai dasar paradigma keperawatan. Dia menjelaskan bahwa caring atau keperawatan adalah suatu altruistik sebagai pemberian yang tulus dan ikhlas, sebagai wujud dari bangunan spiritualitas manusia dengan Tuhannya. Florence juga mempunyai teori. Teori Nightingale berfungsi atau berfokus pada lingkungan. Nightingale menjelaskan konsep ventilasi, kehangatan, cahaya, diet, kebersihan, dan ketenagaan sebagai komponen kondisi lingkungan. Nightingale percaya bahwa kondisi lingkungan yang sehat penting untuk memberikan perawatan yang layak dalam memelihara kesehatan. Inti konsep teori Florence Nightingale. Yang pertama, lingkungan fisik. Yang kedua, lingkungan psikologi. Yang ketiga, lingkungan sosial. Nah, yang pertama, lingkungan fisik merupakan lingkungan dasar atau alami yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. Faktor tersebut mempunyai efek terhadap lingkungan fisik yang bersih, yang selalu akan mempengaruhi pasien dimanapun dia berada di dalam ruangan, harus bebas dari debu, asap, dan bau-bauan. Yang kedua, lingkungan psikologi. Florence Nightingale melihat bahwa kondisi lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres fisik dan berpengaruh buruk terhadap emosi pasien. Oleh karena itu, ditekankan pada pasien menjaga rangsangan fisiknya. Yang ketiga, lingkungan sosial. Observasi dari lingkungan sosial, terutama hubungan yang spesifik, kumpulan data-data yang spesifik dihubungkan dengan keadaan penyakit, sangat penting untuk pencegahan penyakit. Nah, selanjutnya, komponen kesehatan lingkungan. Ada pertama, ventilasi.
menjaga udara pasien hirup semurni udara luar, membuka jendela, menjaga kehangatan pasien. Yang kedua, cahaya, memindahkan dan memposisikan pasien untuk mengekspos mereka ke arah matahari. Yang ketiga, kebersihan, lingkungan yang kotor adalah sumber infeksi. Penanganan dan pencegahan limbah, memandikan pasien, perawatan mandi, dan berpakaian bersih. Yang keempat, ada air bersih. Penggunaan air bersih, sumber air yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit. Yang kelima, drainage yang efisien. Saluran pembuangan di lingkungan atau rumah harus dipertahankan bersih dan efektif. Yang keenam, ketenangan dan diet. Yang ketujuh, administrasi keperawatan. Yang selanjutnya kita akan membahas asumsi utama teori Florence Nightingale. Yang pertama, keperawatan. Yang kedua, personal atau manusia. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, lingkungan. Pertama, keperawatan. Panggilan jiwa. Yang kedua, membutuhkan dasar pendidikan dan disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga, berbeda dan terpisah dari kedokteran. Personal. Merawat pasien, mengontrol lingkungan pasien untuk meningkatkan kesembuhan. B. Memegang kendali dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kesehatan. A. Pencegahan penyakit, pengendalian lingkungan, tanggung jawab sosial yang mengarah pada kesehatan modern. Yang kedua, atau B. Merawat pasien yang sakit untuk meningkatkan pemulihan dari hidup lebih baik sampai mati dan damai. Yang keempat, lingkungan. Membantu alam lingkungan dalam penyembuhan pasien. Menciptakan dan memelihara lingkungan terapeutik yang akan meningkatkan kenyamanan dan pemulihan pasien. Model praktek keperawatan. Nightingale memposisikan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan, dan perawat tidak perlu memahami semua atau seluruh proses penyakit. Model konsep ini adalah upaya memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Pelayanan keperawatan. Model pelayanan keperawatan Nightingale adalah kesehatan yang dapat dipelihara melalui lingkungan tatanan eksternal yang mempengaruhi sakit dan sehatnya seseorang. Asuhan keperawatan. Menurut Florence Nightingale, bahwa tindakan dalam asuhan keperawatan harus selalu terpisah dari tindakan medis. Jadi, kesimpulannya, teori keperawatan Florence Nightingale berfokus pada lingkungan sebagai aspek yang paling utama dalam proses penyembuhan pasien. Bila seseorang sakit, maka lingkungan harus diperbaiki sedemikian rupa agar mendukung proses penyembuhan klien. Komponen kesehatan lingkungan terdiri dari ventilasi, cahaya, kebersihan, air bersih, drainase dan yang efisien, ketenangan dan diet, administrasi keperawatan. Asumsi teori Nightingale yaitu keperawatan, manusia, kesehatan, lingkungan. Nightingale mengajarkan perawat untuk berpikir tentang memberikan kenyamanan lingkungan pada klien baik secara fisik maupun psikologi. Selain itu, Nightingale percaya bahwa tindakan pencegahan dan promosi kesehatan adalah hal yang tak kalah penting dibandingkan dengan merawat pasien hingga sembuh. Oh iya nih, semua sudah di penghujung. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih.